Masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa.
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Sebelum memulai kebaktian minggu ini, mohon perhatian untuk warta lisan sebagai berikut. Komisi Dewasa akan mengadakan podcast dengan tema Tetap Sehat di Era New Normal. Akan dibawakan oleh Dr. Danu Susanto pada hari Sabtu 11 Juli pukul 7:30 malam
via Zoom meeting dan live streaming di YouTube channel GKI Emmaus. Komisi Pembinaan dan Pengajaran akan mengadakan pemahaman Alkitab online dengan tema Didiklah Orang Muda. Akan dibawakan oleh Ibu Lani Herawati pada hari Senin 13 Juli 2020 pukul 7 malam via Zoom meeting dan live streaming di YouTube channel GKI Emmaus. Sekian wartalisan minggu ini. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Kristus. Mari kita mengawali kebaktian ini dengan menyanyikan lagu PKJ 8 bait pertama dan ketiga, Bukalah Gapura Indah. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Saat aku menghadapmu, sucikanlah diriku, agar doa dan nyanyian berkenan kepadamu. Angkat roh dan jiwaku sampai ke hadiratmu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Salam sejahtera bagi kita di dalam kasih dan karunia baik Tuhan. Tuhan menyertai kita. Jemaat silakan duduk kembali. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Mari kita pergunakan waktu-waktu anugerah Tuhan untuk memberi secara Kristiani agar kita mengalami kebahagiaan hidup. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan kekal. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan sia-siakan waktumu, hidup dan nolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat yang dikasihi, mari kita saat ini mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Saya memberi waktu kepada kita untuk berdiam diri sejenak, mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Tuhan Yesus, kami mengakui segala kerapuhan dan kelemahan kami, kegagalan-kegagalan kami dalam mengikuti kehendak-Mu. Tuhan, seringkali di dalam setiap hati, pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami telah menyakiti hati-Mu dan menyakiti hati sesama kami. Tuhan, kami juga seringkali gagal untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, untuk berbagi kasih terhadap sesama kami. Tuhan, kami bersyukur karena anugerah-Mu besar bagi kami, dan Engkau selalu mau mengampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri bersama.
Berita anugerah terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita. Syukur kepada Allah dan salam damai bagi kita semua. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami baca dan kami renungkan ini akan menolong kami untuk hidup lebih menyukakan hati Tuhan, untuk hidup memuliakan Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, dan biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan saja yang akan menopang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saya ajak kita untuk bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga yang ke-15. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia
untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberi lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain. Kamu menjadi untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksananya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema pemberian Kristiani. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya mungkin kita tidak asing lagi dengan istilah penggalangan dana atau berdonasi untuk membantu sesama. Di masa-masa awal pandemi COVID-19 di Indonesia, Bapak Ibu Saudara, ada lembaga atau yayasan yang melakukan pengumpulan dana, baik untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 ini, maupun juga untuk membantu tenaga medis, khususnya dalam penyediaan APD. Bapak Ibu Saudaraku, beragam cara dipakai agar dana ini bisa dikumpulkan. Salah satunya dengan cara apa? Melaksanakan konser amal. Nah Bapak Ibu Saudaraku, ini dilakukan salah satunya oleh almarhum Didi Kempot. Ya, dia melaksanakan konser amal dari rumah yang digelar di salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 11 April 2020 yang lalu. Bapak Ibu Saudaraku, dari acara ini kemudian terkumpul dana yang cukup besar, yaitu terkumpul dana yang miliaran rupiah. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum masa pandemi sebenarnya penggalangan dana ini juga sudah pernah dilakukan. Dulu mungkin penggalangan dana ini dilakukan untuk apa? Dilakukan untuk membantu saudara-saudara kita korban bencana alam, entah itu banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Atau mungkin juga mereka yang menjadi korban perang dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, nats firman Tuhan yang kita baca pada hari ini juga berbicara tentang penggalangan dana. Bapak Ibu Saudaraku, Paulus saat ini sedang memotivasi jemaat di Korintus untuk melakukan satu pelayanan kasih, berbagi kasih kepada jemaat yang ada di Yerusalem.
Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena pada saat itu jemaat di Yerusalem, mereka sedang mengalami satu kesulitan hidup yang luar biasa. Mereka sedang menderita karena begitu banyak hal dalam kehidupan mereka. Dan salah satu hal yang membuat mereka menderita dan menjadi miskin adalah ketika mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus atau menjadi orang Kristen. Dan saat ini mereka sedang membutuhkan uluran tangan, uluran kasih dari saudara-saudara seiman yang lainnya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun sayangnya jemaat Korintus belum melaksanakan hal itu. Sehingga Paulus perlu mengingatkan kembali, perlu mendorong kembali jemaat Korintus ini. Bapak Ibu Saudaraku, Paulus mengatakan hal ini bukan sebagai suatu perintah, bukan sebagai satu paksaan kepada jemaat Korintus, tetapi untuk menguji iman mereka, untuk menguji ketulusan dan kasih mereka kepada saudara-saudara seiman mereka. Bapak Ibu Saudaraku, dalam konteks ini kemudian Paulus menggunakan dua contoh teladan. Teladan yang pertama yaitu teladan dari jemaat-jemaat di Makedonia. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Makedonia hatinya penuh dengan rasa kasih dan kepedulian yang begitu luar biasa kepada jemaat yang ada di Yerusalem dan Yudea. Mereka menyumbang dengan murah hati untuk membantu jemaat Yerusalem. Paulus menyatakan bahwa kemurahan hati jemaat di Makedonia merupakan sebuah kasih karunia yang dianugerahkan. Kasih karunia Allah yang menjadi dasar dan sumber dari kemurahan hati mereka untuk bertindak bagi sesama. Mereka menyadari jika mereka tidak bisa melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain jika bukan karena kasih karunia dan kemurahan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, kasih karunia itulah yang memampukan dan mendorong mereka untuk berbagi kepada sesama. Bapak Ibu Saudaraku, walaupun pada saat itu keadaan jemaat di Makedonia bukan dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab tadi mencatat mereka dalam keadaan yang sulit. Mereka juga sedang menderita. Mereka ada dalam berbagai macam penderitaan dan sangat miskin, Bapak Ibu Saudaraku. Orang-orang Kristen di daerah Makedonia itu mengalami perlakuan yang buruk yang membuat mereka jatuh miskin. Kehidupan mereka tidak lebih baik daripada keadaan jemaat di Yerusalem. Namun Bapak Ibu Saudaraku, mereka memiliki sukacita yang melimpah. Mereka di tengah-tengah penderitaan mereka kaya dalam kemurahan walaupun hidup dalam kekurangan. Inilah gambaran orang yang mengalami kasih karunia Allah, mengalami penderitaan namun tidak pernah kehilangan sukacita. Hidup dalam segala keterbatasan, bahkan kemiskinan harta, namun kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu, sayangnya jemaat Korintus yang Paulus katakan kaya dalam segala hal. Mereka yang seharusnya bisa berbuat lebih besar, lebih banyak dari jemaat Makedonia. Tetapi semuanya itu baru sebatas rencana. Baru sebatas wacana. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat yang ada di Makedonia, mereka memberi dengan kemurahan hati. Seolah-olah mereka adalah orang yang kaya. Mereka bahkan mengupayakan melebihi kemampuan mereka. Mereka melakukan perbuatan baik dan pemberian melampaui apa yang ada dalam diri mereka. Kisah ini mengingatkan kita akan janda miskin yang membawa 2 peser untuk dia persembahkan di bait Allah. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin orang berkata, mereka sendiri susah. Kenapa mau menyusahkan diri? Dengan apa? Dengan memperhatikan kesusahan orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, walaupun orang melihat itu sebagai satu kebodohan mungkin, tetapi bagi mereka ini adalah sebuah anugerah. Karena bisa berbuat sesuatu bagi orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Makedonia ini bukan hanya siap dan bersedia, bahkan dia meminta dengan sangat kepada Paulus. Untuk apa? Untuk terlibat dalam pelayanan kasih ini. Mereka mendesak Paulus. Mereka ingin apa? Mereka ingin melibatkan diri. Mereka ingin apa? Mereka ingin berbagi. Pemberian kasih mereka didasarkan atas ketulusan sejati.
Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian mereka memberikan diri mereka juga kepada sesama sesuai dengan kehendak Allah juga. Mereka siap untuk dipakai seturut dengan kehendak Allah untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, mereka melakukannya bukan agar mereka mendapat sesuatu, bukan supaya mereka menjadi terkenal dan populer. Mereka melakukannya dengan segenap ketulusan hati mereka. Bapak Ibu Saudaraku, di Colorado Spring ada orang yang bernama Nick Venetucci. Dia disebut juga dengan manusia labu. Kenapa dia disebut dengan manusia labu? Bapak Ibu Saudaraku, selama 50 tahun dia bertani dan salah satu hasil usahanya adalah labu. Bapak Ibu Saudaraku, dia senang sekali mengajak anak-anak sekolah yang ada di sekitar lingkungannya untuk datang ke tempatnya. Nah, ketika musim labu itu dan musim memetik buah labu itu, dia akan mengajak anak-anak itu datang ke ladangnya dan mereka boleh mengambil satu buah labu untuk mereka bawa pulang dengan gratis. Bapak Ibu Saudaraku, itu terus dilakukannya dan dia sangat senang dan menikmati hal itu. Dan Bapak Ibu Saudaraku, untuk menghormati kebaikan dia, salah satu sekolah dasar di sana menggunakan nama dia sebagai nama sekolah. Sang kepala sekolah kemudian ditanya, kenapa Bapak menggunakan nama Nick Venetucci untuk nama sekolah Bapak? Kemudian kepala sekolah ini berkata, ia mengajar anak-anak kami definisi tentang kemurahan hati. Apa itu? Ia memberi, lalu memberi, dan kemudian memberi. Wah, Bapak Ibu Saudara, dan dia tidak pernah mengharapkan balasan kembali. Bapak Ibu Saudaraku, ketika Nick kemudian meninggal pada usia 93 tahun, dia disebut sebagai seorang pahlawan oleh masyarakat di sekitarnya. Karena apa? Karena kebaikan dan ketulusan hatinya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Nick mungkin tidak memiliki harta yang banyak, tetapi dia memiliki kerelaan berbagi. Dia memiliki ketulusan hati untuk berbagi apa yang dia miliki. Bapak Ibu Saudaraku, seharusnya kita yang telah menerima anugerah Allah, kita harusnya rela memberi diri kita kepada Allah. Ketika kita memberi diri kita kepada Allah, itu artinya kita memberikan hidup kita seluruhnya kepada Allah. Untuk apa? Untuk dipakai dan dipergunakan Allah untuk kemuliaannya. Bapak Ibu Saudaraku, orang yang memiliki hati untuk Allah, orang itu pasti memiliki hati untuk sesamanya. Teladan yang kedua yang diangkat oleh Paulus adalah apa? Teladan dari Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Korintus kemudian diingatkan kembali oleh Paulus tentang teladan dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus Kristus adalah Allah. Dia yang berkuasa dan memiliki kemuliaan yang setara dengan Bapa. Dia pribadi yang kaya dalam segala kemuliaan berkat. Namun Bapak Ibu Saudaraku, karena manusia, ia menjadi miskin. Dia tidak hanya datang sebagai manusia, tetapi dia rela hidup dalam kemiskinan. Dia lahir dalam kemiskinan. Dia melayani di dalam kemiskinan. Bahkan dia pun mati di dalam kemiskinan, Bapak Ibu Saudaraku. Dan ini semua dia lakukan. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, supaya karena kasih dan anugerahnya, kita boleh menjadi orang-orang yang kaya. Kaya dalam apa? Kaya dalam kasih. Kaya dalam anugerah Allah, kaya dalam berkat-berkat Allah, kaya dalam pengharapan, mendapatkan hidup yang kekal, menjadi ahli waris kerajaannya. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah alasan yang baik mengapa kita harus bermurah hati kepada sesama yang menderita. Karena kita sendiri hidup dari kemurahan hati Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, ada seorang perintis dunia siaran yang sukses bernama Ted Turner. Suatu ketika dia mengajukan suatu pertanyaan yang menantang kepada seorang sahabatnya bernama Vartan Gregorian, seorang direktur Carnegie Corporation. Dia bertanya kepada Gregorian begini, kamu adalah pengumpul dana yang hebat. Berapa sih pemberian
terbesar yang pernah kau dapatkan?" Lalu kemudian Gregorian menjawab, "Sebesar $500 juta. Dan itu diberikan oleh Walter Annenberg." Lalu kemudian Turner berkata kepada Gregorian, "Aku akan memberikan kamu $1 miliar. Dan tidak hanya itu, aku akan menyumbang untuk kegiatan PBB $100 juta per tahun selama 10 tahun. Dan itu benar-benar dilakukan oleh Ted Turner. Bapak Ibu Saudaraku, kedermawanan Ted Turner ini mungkin sesuatu yang luar biasa. Dan dia mendapatkan perhatian dan pujian yang luar biasa. Bahkan dianggap sebagai satu bentuk rekor pemberian terbesar di dunia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, ada satu pemberian yang jauh lebih besar dari pemberian dari Ted Turner ini. Pemberian itu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan pemberian Allah kepada kita. Yesus adalah pemberian terbesar dari Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Dialah pemberian yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia. Dia memberikan kepada kita anak tunggalnya. Bapak Ibu Saudaraku, Allah telah memberikan yang terbaik kepada manusia. Allah memberikan yang terbesar bagi dunia ini. Bagi Anda dan saya. Jika kita telah menerima pemberian terbesar itu, masihkah kita tidak rela berbagi kepada sesama? Berbagi dengan mereka yang menderita dan membutuhkan. Setiap orang yang telah menerima anugerah terbesar itu seharusnya terdorong untuk berbagi anugerah itu kepada sesamanya. Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin menutup khotbah pagi hari ini dengan sebuah kisah dari Dobry Dobrev. Orang ini adalah seorang yang terkenal di Bulgaria, bahkan di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudaraku, selama hidupnya dia telah menyumbang tidak kurang dari 40.000 euro. Bapak Ibu Saudaraku, pernah dicatat Dobry menyumbang 5.000 euro kepada orang-orang suci di Cyril. Dicatat juga dia menyumbang 12.500 euro untuk kegiatan pemulihan biara di Helsinki. Kemudian dia juga menyumbang 20.000 euro untuk katedral Alexander Nevsky di Sofia. Bapak Ibu Saudara, tidak berhenti di situ. Dia bahkan memutuskan untuk menyumbangkan seluruh harta kekayaannya kepada sebuah gereja Ortodoks. Bapak Ibu Saudaraku, siapa sebenarnya Dobry ini? Bapak Ibu Saudaraku, Dobry sendiri ternyata hidup dalam kondisi yang sangat sederhana. Kalau kita tidak bilang dia miskin. Ia bahkan hanya memiliki baju lusuh dan tempat tinggal yang seadanya. Setiap hari dia berada di depan katedral Alexander Nevsky di Sofia untuk mengumpulkan derma. Bapak Ibu Saudaraku, namun bukan untuk menghidupi dirinya sendiri. Dia mengumpulkan itu untuk pelayanan sosial. Pada tahun 2013 dibuatlah sebuah film dokumenter tentang kehidupannya dengan judul The Silent Angel. Bapak Ibu Saudaraku, dalam salah satu wawancara, karena dia hidup hanya dengan 1,5 euro setiap hari. Kemudian ditanya, bagaimana kamu bisa hidup dengan uang sebesar itu? Dengan sederhana, Dobry menjawab, Tuhan memberiku roti. Lalu kemudian, kamu tidak takut mati? Apa jawaban Dobry? Dia berkata begini, Tuhan itu murah hati. Dia yang mengaku dosanya akan diampuni. Bapak Ibu Saudaraku, dia orang yang begitu sederhana. Tetapi dia mampu melakukan sesuatu yang begitu luar biasa. Bahkan diakui oleh dunia. Bapak Ibu Saudaraku, dia menginspirasi kita untuk apa? Memiliki kemurahan hati untuk berbagi. Walaupun dalam kesederhanaan, bahkan dalam kemiskinannya. Ternyata dia kaya dalam kemurahan hati, rela berbagi dalam keterbatasannya. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk berbagi melebihi kemampuan kita. Dia menginginkan ketulusan hati kita ketika kita berbagi kepada sesama kita.
Dia menuntut kemurahan hati untuk kita bisa memperhatikan penderitaan dan kesulitan sesama kita. Ketulusan dan kemurahan hati untuk melakukan pemberian yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagi mereka yang terlantar, bagi mereka yang kesusahan, bagi mereka yang menderita. Dan kiranya Roh Kudus menolong kita dan memampukan kita untuk melakukannya. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Maria
Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Kami boleh menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami penderitaan karena sakit penyakit. Biarlah Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, dan menyembuhkan mereka. Tuhan memberkati segala hal yang diupayakan untuk proses penyembuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang bergumul dengan masalah ekonomi mereka. Biarlah Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan mereka. Mereka juga yang mungkin sedang bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan keluarga mereka, bergumul dengan relasi di antara keluarga. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, biarlah Tuhan juga memberikan pertolongan. Tuhan, kami rindu juga. Biarlah Tuhan juga menopang dan memberkati gereja-Mu di tempat ini dalam setiap pelayanan yang ada. Biarlah gereja-Mu di tempat ini boleh menjadi saluran berkat, saluran kasih kepada jemaat maupun juga orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk para pemimpin di gereja ini, baik para pendeta maupun juga para penatua majelis, tim rohaniawan yang ada. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan menolong mereka, mampukan mereka untuk boleh melaksanakan tugas panggilan pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa, menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan untuk rencana-rencana ke depan, program kegiatan dari gereja kami. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong dan memberkati, khususnya dalam masa transisi menuju new normal ini. Biarlah Tuhan memberkati dan menopang semuanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk situasi kondisi bangsa dan negara kami dalam kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa untuk kota kami Surabaya dengan kondisi yang ada saat ini. Kami mau doakan supaya Tuhan memberkati dan memulihkan dan menyembuhkan mereka yang terkena penyakit ini. Tuhan juga memberkati para tenaga medis yang ada dalam segala upaya mereka. Biarlah Tuhan terus menopang dan memberkatinya. Kami juga mau berdoa biarlah para pemimpin kami, biarlah mereka juga bisa mengambil kebijaksanaan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami rindu Tuhan, Tuhan yang akan terus menopang bangsa dan negara kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, ketika nanti gereja-gereja-Mu akan memulai ibadah secara offline, biarlah Tuhan juga akan menolong, melindungi, dan membantu mereka untuk bisa mempersiapkan semuanya dengan baik. Biarlah Tuhan Yesus ketika kami nantinya akan kembali beribadah secara langsung, biarlah semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, dan kami mau menutup doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Jadilah
pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Ya, jemaat, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening BCA dengan nomor rekening 472204x17. Bila anggota jemaat tidak dapat melakukan transfer, maka persembahan dapat disimpan dan dipersembahkan langsung pada kebaktian di gereja ketika keadaan sudah pulih. Sementara bagi jemaat yang memberikan persembahan khusus seperti perpuluhan, harap mencantumkan keterangan pada kolom berita perpuluhan. Nats yang mendasari persembahan diambil dari Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita bawakan pujian, Ku Bawa Korban Syukurku. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Jemaat dimohon berdiri, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh memberikan persembahan. Biar Tuhan sendiri akan menguduskan persembahan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk majelis dan komisi yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini diperuntukkan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Ajari kami Tuhan untuk bisa memberikan yang terbaik, terutama mempersembahkan tubuh kami ini kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya
dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita melayani umat-Nya.